Halo Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, pada video ini saya akan mempresentasikan tentang salah satu kasus yang berkaitan dengan keamanan data dan informasi di instansi keuangan, yaitu serangan ransomware pada Bank Syariah Indonesia atau BSI. Di tahun 2023, BSI menjadi korban serangan ransomware kelompok peretas Lockbit 3.0. Lockbit saat itu mengklaim telah mencuri data nasabah dan pegawai BSI sebesar 1,5 terabyte, di antaranya adalah data nama, nomor ponsel, saldo rekening, riwayat transaksi, informasi pekerjaan, dan data lainnya. Data-data itu adalah restricted information atau informasi yang sangat sensitif yang seharusnya hanya dapat diakses oleh orang-orang yang berhak. Langkah pencegahan dan cara mengatasi keamanan data dan informasi pada kasus BSI tidak terlepas dari 3 aspek cyber security, yaitu people, process, dan technology. Pertama, people. BSI perlu meningkatkan kompetensi sumber daya manusia terkait dengan keamanan data dan informasi. Peningkatan kompetensi tersebut akan meningkatkan security awareness sehingga pegawai BSI lebih berhati-hati dan waspada pada serangan terhadap data dan informasi. BSI juga perlu mengkampanyekan security awareness kepada nasabah, seperti menginformasikan untuk tidak mengunduh file dari sumber yang tidak terpercaya, berhati-hati pada email phishing, dan modus-modus penipuan data lainnya yang mengatasnamakan instansi. Kedua, proses. Aspek proses yaitu penataan proses tata kelola keamanan teknologi informasi. Pada kasus ini, tata kelola yang harus diperbaiki terutama adalah pada network security, document security policy, dan perimeter defense. Network security berguna untuk melindungi aset perusahaan dan juga jaringan lalu lintas data. Untuk mencegah pencurian data, instansi harus menggunakan dan memperkuat antivirus, firewall, two-factor authentication, dan enkripsi data. Document Security Policy adalah kebijakan keamanan yang menjadi elemen standar acuan atau standar operational procedure atau SOP. Dalam menjalankan semua proses terkait keamanan siber, BSI harus menyusun SOP keamanan siber untuk mencegah serangan ransomware untuk pencurian data. Agar BSI dapat menjaga 3 konsep cyber security, yaitu kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan. Selain itu, BSI juga harus menyusun SOP pasca serangan untuk memastikan data dan hak-hak konsumen terlindungi. Perimeter defense adalah elemen perangkat yang digunakan sebagai komponen utama dari pertahanan, seperti intrusion prevention system, intrusion detection system, dan firewall. Perimeter defense adalah garda terdepan pertahanan keamanan TI. BSI harus memperkuat perimeter defense untuk mencegah pencurian data kembali terjadi. Ketiga, teknologi. Teknologi sebagai solution integrator dan pengembangan produk keamanan siber. Pada aspek ini dapat menggunakan network segmentation, yaitu membagi jaringan-jaringan BSI menjadi segmen-segmen terpisah. Sehingga ketika ada ransomware atau malware yang menyerang salah satu segmen jaringan, segmen tersebut dapat segera dipisahkan dari segmen jaringan lainnya, sehingga penyebaran serangan dapat dimitigasi. Langkah pencegahan dan cara mengatasi keamanan data dan informasi ini merupakan strategi pengendalian risiko, avoid, dan mitigate. Avoid berarti menghilangkan atau mengurangi risiko, dan mitigate yaitu mengurangi dampak jika kerentanan dieksploitasi. Pencurian data, terlebih dari sebuah instansi keuangan pemerintah, dapat memberikan dampak yang fatal pada instansi itu jika tidak ditangani, seperti menurunnya kepercayaan nasabah dan pegawai pada instansi, mencoreng nama baik instansi, menurunnya nilai brand instansi, nasabah berpindah ke instansi keuangan atau bank lain, dan nasabah dapat menuntut instansi dikarenakan tidak menjaga kerahasiaan dan keamanan data konsumen. Sebagaimana hal ini diatur dalam Peraturan OJK Nomor 6 POJK 07/2022 tentang perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan. Selain itu, jika data yang dicuri benar-benar dipublikasikan di dark web, data nasabah dan pegawai dapat disalahgunakan untuk melakukan kejahatan atau kecurangan lainnya. Hal tersebut akan memberikan dampak negatif berkepanjangan. Oleh sebab itu, pencegahan dan cara mengatasi keamanan data dan informasi di suatu instansi keuangan sangatlah penting untuk keberlangsungan instansi itu sendiri. Demikian, semoga video ini bermanfaat dan terima kasih sudah menonton.